meja sana ya, di meja sana. Masih ikutan kelompok tuh itu. Halo. Sudah berapa tahun Bapak membuka kebun ini? Oke, Bapak sudah buka kebun ini sejak tahun 2018. Kenapa Bapak ingin menjadi petani? Bapak ingin menjadi petani karena pertama Bapak ada tanah. Yang itu yang pertama, sudah ada tanah. Jadi kalau tanah kalau tidak jadi petani buat apa? Lalu yang kedua, sejak kecil Bapak punya bapak. Kakek itu sudah petani, lalu Bapak murid juga. Ya sudah, saya mau jadi petani saja karena ada tanah tadi. Tanaman apa saja yang Bapak tanam? Oke, Bapak Milus tanam untuk tahun ini. Jadi ada tahun-tahun lain itu beda-beda. Tapi kalau tahun ini yang ada itu jagung beberapa varietas. Di antaranya jagung hibrida yang Jafran, yang kuning untuk pakan ternak. Ada jagung putih pulut lokal. Jagung itu banyak varietas, di antaranya ada jagung hibrida, ada hibrida itu Jafran, ada hibrida yang untuk manis, jagung manis, ada Kumala, ada Bonanza, ada Lorenza, ada jantan, ada ungu, ada warna-warni dan semuanya. Itu jagung. Lalu juga ada pepaya, yang bawa untuk tanam ada pepaya. Sementara tanaman-tanaman pakan lainnya, jadi kayak motong, kayak kelor, kalau daun lain itu yang kita makan juga untuk pakan ternak. Berikutnya, Yang paling berpengaruh dalam hidup Bapak? Pikiran. Yang berpengaruh apa? Oke, fokus dulu. Yang apa yang pengaruh apa? Maksudnya di antara tanaman itu atau apa? Oh, di antara tanaman yang paling pengaruh. Kalau Bapak Ngilus banyak dipengaruhi oleh soal jagung. Jadi jagung itu banyak pengaruhnya terhadap apa yang Bapak Ngilus buat. Kenapa Bapak selalu memetik daun pepaya yang sudah kuning? Oke, jadi daun yang sudah kuning itu kita harus petik supaya jangan berpengaruh, makanan yang dibagi itu jangan didapat lagi. Dia sudah tua ya, sudah dipetik saja. Kalau tidak akar kerja setengah mati, bawa antar ke atas, daun masak semua dia bagi, dia dapat lagi. Bagus saya kita buka supaya dia jangan dapat lagi nutrisi itu. Makanan itu dia tidak bisa dapat lagi. Apakah Bapak bahagia jadi petani? Sekali. Bukan satu kali, tapi banyak kali gitu. bahagia sekali. sangat bahagia. Terlalu bahagia karena ya bahagia. Oke, silakan tanya lagi. Tanaman yang paling banyak Bapak tanam itu apa? Jagung. Butuh berapa lama pepayanya bisa berbuah? Pepaya dia kalau mulai kita tanam hari ini, ini setelah kita tanam, untuk buat bibit pertama itu juga susah, tidak gampang ya. Bibit pepaya itu pertama kita jemur sampai kering dulu. Setelah itu kita rendam air panas dalam 24 jam 2 hari. Di dalam air panas kita tiriskan, lalu kita masuk dalam kayak handuk, seperti handuk kita masukkan, kita simpan di bawah tempat gelap itu selama 5 hari. Setelah kita buka dia berakar kayak toge nih. Tahu toge? Toge tahu? Toge mana? Dari kacang hijau itu. Nah memari aku kalau toge memari aku. Oh, hanya kacang yang dapat taman kali kacang hijau. Oke lah. Sudah ada akarnya, nanti dia buka, nanti dia masukkan buat di koker di tanah ini, buat tanah masuk dalam ini. Baru dia buka, baru masukkan biji satu-satu. Oke. Setelah itu dia mulai tumbuh. Setelah dia tumbuh, tidak 1 bulan itu kita mulai pindahkan ke
kayak ini 1 bulan, saya pindahkan ke tempatnya untuk dia tanam. Lalu dari 1 bulan, sudah 1 bulan tadi, setelah itu 3 bulan kemudian itu dia mulai berbunga. Pepaya mulai berbunga pada 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian sorry. Dia mulai berbunga. Ketika dia mulai berbunga nih, maka 6 bulan kemudian pepaya sudah masak. 6 bulan. 6 bulan kemudian, dari setelah dia bunga tadi 6 bulan kemudian. Jadi sekitar 9 bulan itu pepaya kita sudah bisa makan. 9 9 bulan. bulan. Oke, berikut. Biasanya Bapak menjual di mana hasil kebun Bapak? Banyak, jadi kayak pepaya ada orang datang beli. Kalau pepaya mereka datang beli, jadi biasanya dari Larang Tuka yang datang beli. Dia datang beli 1 kali itu 1 ton. Jadi kalau 1 tonnya, nah bisa dapat uang banyak, bisa 4 juta 1 hari. 1 minggu bisa 2 kali seperti itu. Jadi pepaya dijual di sana. Sementara kalau jagung orang datang beli di sini, makan di sini, Kan di sini. atau bawa pulang. Atau juga nanti yang jagung yang hibrida yang kuning untuk pakan ternak itu nanti kita panen baru giling baru jual untuk orang beli seperti itu. Giling jual orang beli untuk orang makan atau babi makan atau ayam. Yang sering datang ke sini orang apa? Orang pledo. Oke, yang sering datang ke sini orang apanya itu maksudnya apa? Seperti gini. Lebih banyak orang dari Kelubak Golit yang datang beli di sini. Hingga Lambunga ke sana. Itu beberapa tahun lalu. Tapi mereka sudah biasa, sekarang lebih banyak dari Waiwerang, Kiwangon, itu yang mulai mereka kali ini mereka datang lebih banyak. Kita Witihama kurang, orang Witihama kurang, mungkin pendapatan kurang atau memang kurang menghargai. Ya, orang Witihama kurang, di kampung kreatif saja orang Witihama kurang. Berarti orang Witihama memang kurang menghargai atau miskin. Apresiasi entah. Gitu. Oke, seperti itu. Jadi banyak orang datang. Berikutnya, Oke, makanan lokal itu apa? jagung. Oh, jagung. Tapi di Jawa juga ada jagung. Put. Oke, makanan lokal itu beda dengan jadi kalau jagung di Jawa ada. Tapi kalau lokalnya memang orang lain tidak ada, yang kita punya lebih banyak untuk putu, batak bloma dan semuanya yang mereka punya tidak ada, kita punya ada. Nah, ketika kita bisnis atau usaha, tapi kalau doriwoho maka orang tidak lama. Tapi kalau membuat yang unik, yang kayak agak lain, lalu apalagi gali punya orang kebiasaan di sini, maka ada juga. Ada nggak suka ngedit? Oke. Pelatihan. Oke. Bapak Milus tidak pernah ikut pelatihan. Orang yang datang saya latihkan. Bapak Milus belajar dari praktis, dari sendiri dulu, lalu sekarang zamannya bawa googling aja bisa daripada orang tipu. Kadang-kadang juga pelatihan nanti juga mereka tipu, mereka tidak tahu juga pura-pura sok tahu gitu. Jadi kita tidak boleh, lebih baik percaya ini daripada percaya yang melatih. Yang kita punya warisan yang leluhur sudah ada dan orang lain tidak ada. Kayak di TC ini juga entah insimihat lebih lain disebut dengan lokalnya atik animung gitu. Itu Bapak Milus Sidang karena orang lain di Waiwerang ada makanan, ada yang ke general, ada di mana-mana warung makan ada, tapi lokal kan orang tidak siap, yang kita punya orang tidak siap, artinya bahwa orang kita tidak menghargai kita punya makanan, dia lebih sanjung orang punya, akhirnya dia buat kayak rendang, kayak semua ikut orang punya, berarti dia tidak menghargai. Maka Bapak Milus mau menghargai makanan lokal kita, jadi Bapak Milus sidangkan makanan lokal. Oh, pelatihan Bapak Milus gimana? Tidak pernah ya. Tapi kalau Bapak Milus pergi melatih orang itu di mana-mana, sampai di Sumatera, Kalimantan selalu. Mungkin mana? Jadi Bapak Milus yang pergi melatih orang. Jadi orang yang datang di sini Bapak Milus latih mereka. Karena Bapak Milus namanya praktisi.
orang praktisi beda dengan orang teori. Kalau teori ini tidak belajar sebuku tulisnya karena tidak omong. Tapi Bapak Milus buat prakteknya baru tulis gitu. Iya, Jadi iya, beda iya. gitu. Iya. Dari praktisi beda dengan teoritis. Jadi orang teori itu dia belajar dari orang lain punya pengalaman. Tapi orang praktisi dia belajar dari dia punya alam yang dia alami gitu. Jadi Bapak Milus omong dari apa yang Bapak Mulus buat. Jadi di mana-mana macam di Kalimantan sana Bapak Mulus omong juga soal Bailung. Dan Bapak Mulus tidak pernah ajar soal Marxis, Plato dan semuanya yang orang belajar itu enggak. Nah, gitu. Jadi terbalik, Bapak Mulus belajar dari apa yang Bapak Mulus buat praktisi. Sementara orang lain itu biasa omong dari buku yang dia baca, orang lain yang alami. Jadi beda gitu. Beda rasa. Ubur-ubur ikan lele. Oke. Lanjut. Bapak mau pernah jadi guru, mau senana jadi guru atau petani? Oke, jadi guru ini tujuan untuk membagi ilmu. Oke, guru membagi ilmu pada Mio. Bapak Mulus dulu juga bagi ilmu. Sekarang Bapak jadi guru juga kan petani. Kalau guru tidak jadi petani, tapi kalau petani bisa jadi guru, iya kan? Iya. Hari ini Bapak Mulus ajarnya, Bapak Mulus tidak guru kan? Iya. Nah, kan dua. Jadi lebih baik lagi jadi petani, bisa jadi guru gitu. Tapi nak guru tidak mungkin nak turun, tidak mau tangan kotor. Iya. Nah, dulu Bapak Mulus jadi guru tidak boleh jadi petani. Masuk. Tetapi sekarang Bapak Mulus jadi petani bisa jadi guru untuk Milo ajar Milo gitu. Seperti itu. Iya, lanjut. Bapak mau andela pakai dore kok jadi petani atau tak? Oke, anak sama laki pertama nih nak sudah jadi petani kayak. Nak sudah jadi petani, nak anak sama laki pertama tuh. Yang orang lain punya itu diharap dia bisa kuliah dan begini-begini. Lebih baik jadi praktisi baru ajar orang aku yang mau buat gitu. Daripada mau belajar untuk ajarin orang yang orang lain buat. Baca buku nih orang punya pengalaman. Kayak gitu. Jadi Bapak Mulus anak sudah tuh jadi regenerasi non kayak lalu ake mari mai Bapak Mulus mau nanti mau siapkan orang sudah. Ingat ya bahwa Presiden Soekarno tidak siapkan Soeharto, Soeharto tidak siapkan Habibie, Habibie tidak siapkan. Jadi titik jalan hidup jangan terlalu paksa untuk menyiapkan orang yang nanti mau kecewa gitu. Iya. Seperti itu. Bapak turu aku para lele di buana kai. Oke, jadi pepaya ini namanya hibrida. Kalau nah hibrida ini artinya kawin. Jadi kayak gini. Kalau hibrida, paham hibrida dulu ya. Bapaknya dede ini turu aku bapaknya dede ini karena hibrida. Oke? Hibrida nih adalah perkawinan dua bibit unggul, bibit unggul nerua gitu, laki-laki tau ronen tau. Jadi laki-laki ini yang buang ke, yang tau ronen ini yang buang dedek gitu. Lalu pertahan terus bahwa nanti dikawinkan ambil yang manis nakune, yang ini yang pendek nakune kawin. Akhirnya ya sudah 2 bulan 3 bulan nah bunga kayak karena perkawinan itu. Nah kayak gitu. Jadi semua itu tergantung daripada bibit benih. Jadi ketika petani titik tak aman juga sama, memula sembarang bibit sembarang maka dia juga hasil sembarang. Tetapi kalau jelas maka hasil jelas kayak gitu. Oke, sama-sama bisa nunggu ya, akan menggunakan tak gitu.